Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kelima ini, materi kita yaitu tentang menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri yang dapat diubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk rumusnya sendiri, ini sudah pernah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Oke, hanya saya tambahkan satu rumus baru, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. A ini tidak harus ya, bisa saja alfa, bisa saja alfa. Kalau misalnya beta sama beta, ya. Oke, kita langsung saja. Oke, contoh soal. Tentukanlah himpunan penyelesaian persamaan berikut untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X. Nah, gimana cara membacanya? Kita cara bacanya dari tengah ya. X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat atau X lebih dari sama dengan 0 derajat. Berarti antara 0 sampai dengan 360 ya. Batasannya tuh begitu. Nah, sekarang kita contoh yang A. Cos 2X dikurang 3 cos X ditambah 2 sama dengan 0. Lanjut. Nah, sekarang kalian perhatikan penyelesaiannya. Tadi kan katanya mengubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, cos 2x itu ada rumus kan? Rumusnya apa? Yaitu 2 cos kuadrat x min 1. Tapi kan ada juga ini, Pak. Ada juga rumus yang ini kan, 1 min 2 gitu ya, sin kuadrat x. Nah, karena dia x ya, kalau dia alfa berarti alfa. Nah, kenapa tidak pakai yang ini, Pak? Gitu. Kenapa tidak pakai yang ini? Nah, kamu perhatikan aja. Yang sebelahnya pakai nggak? Sin. Enggak kan? Kalau dia pakai cos, berarti ambil yang bentuk cos. Kalau di sini sin, berarti ambil yang bentuk sinus. Gitu. Oke, kita lanjut sekarang. Berarti kita ambil rumus yang 2 cos kuadrat X min 1. Gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan, nah ini kan ada banyak nih. Ada 3 untuk cos ya. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Nah, kita sesuaikan aja dengan soal. Kalau yang tadi, ambilnya yang nomor 2. Nah, ini ya. Ambilnya yang rumus keduanya, yaitu 2 cos kuadrat X min 1. Sebab setelah cos 2X itu masih tetap cos. Jadi kita samakan saja semuanya cosinus. Nah, sekarang kalian perhatikan 2 cos kuadrat X min 1. Ini kan min 1. Berarti dia bisa jumlah dong dengan plus 2. Nah, min 1 tambah 2 berapa? Plus 1. Saya berarti sisanya 2 cos kuadrat X min 3 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk persamaan kuadrat. Ini kalau dimisalkan begini. Kalau dimisalkan cos X itu adalah P misalnya. Berarti ini menjadi bentuk apa? 2P kuadrat karena cos kuadrat ya dikurang 3P plus 1 sama dengan 0. Kan kuadrat. Nah, sudah bentuk kuadrat, jadi merubahnya begitu. Nah, kalau di fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat itu kan ada form faktor. Nah, bagaimana cara faktornya? Kalau ini kan saya langsung bentuk trigonometrinya. Kalau nggak mau langsung trigonometri, misalkan aja seperti ini. Misalkan cos X itu sama dengan P misalnya, terserah, atau P mau M terserah. Nah, ini bisa faktor nih. Ini kan artinya 2P, 2P ya, faktor kan begini faktor. Nah, gitu. 0. 2P kali P. 2P kali P ya, P kuadrat. Nah, untuk mengisi bentuk konstannya gimana? Kamu perhatikan aja yang ujung. 1. 1 kan 1 kali 1 doang, nggak ada yang lain kan. Berarti sini pasti 1 nih. Pasti 1, 1. Jadi perhatikan di ujungnya. Nah, sekarang yang tengah gimana nih, Pak? Yang tengah min 3. Nah, kamu coba 2 kali 1 berapa? 2 kan? 1 kali P berapa? 1. Agar dia jadi min 3 gimana?
berarti ini min 2, ini min 1. Oh, berarti ini min, gitu. Min 3 jadinya, ya. Oh, berarti 2P min 1, P min 1. Nah, ini tadi kita misalkan P, ya. Ini kita misalkan tadi P. Nah, gitu. Nah, setelah didapatkan, berarti ada 2 cos X min 1 sama dengan 0. Atau cos X min 1 sama dengan 0. Jadi ada 2 nih. Nah, balik-balik lagi ke bentuk persamaan trigonometri. Kalau 2 cos X min 1 sama dengan 0 kan berarti 2 cos X sama dengan 1. Karena 1 bisa pindah ruas, ya kan? Nah, kemudian cos X sama dengan 1 per 2. Karena ini ada 2, berarti pindah ruas jadi dibagi nih per 2, gitu ya. Nah, kalau sampai sini, berarti dia sama saja dengan bentuk persamaan trigonometri. Nah, ini setengah ini adalah nilai dari sudut cos berapa? 60 dong? Iya. Nah, perlu kalian ingat lagi kembali. Ya, cos X sama dengan cos 60 derajat. Nah, ingat, kalau cosinus rumusnya apa? Masih ingat? Ya, kalau cosinus itu dia X apa? Plus minus ya. Plus minus apa? Alpha. Ya, plus K. Yang ini berapa? 360 ya. 360 derajat. Nah, gitu. Jadi gini. Nah, sekarang K itu nilainya berapa? K itu kan bilangan bulat. Bisa min 1, bisa 0, bisa 1, dan seterusnya. Nah, kita misalkan saja K-nya berapa? Pertama, biasanya 0. Oke, kita 0 kan. Ketika 0 berarti 0 nih, berarti 60 gitu ya. Nah, kalau dia negatifnya berarti min 60 dong. Min 60. Gak usah dipakai, karena minus. Yang ditanya tadi kan 0 sampai dengan 360, ya kan? Nah, kemudian, oke, udah dapet nih. Kalau dia di K-nya 0, maka hasilnya 60. Gimana kalau K-nya 1? Kalau K-nya 1 kelebihan ya, nggak bisa berarti. Nah, kalau dia bentuknya K-nya min 1, nah, tadi kan 1. Kalau kita masukkan K-nya 1, hasilnya kan lebih dari 360. Jelas itu, berarti nggak bisa. Nah, tapi kalau K-1, boleh K-1, boleh. Karena kan bilangan bulat. Berarti dia bentuknya berapa? 60 tambah min 360. Nah, gitu. Nah, kalau ini berapa nih? Min ya. Min 300. Nah, min 300 juga nggak bisa. Oh, berarti nggak bisa nih. Kalau minus 1, berarti gimana nih? Oke, ini kan ada tanda. Ini kan atau. Artinya ada yang X sama dengan 60 ditambah K 360, atau bentuknya yang min 60 ditambah K 360. Nah, itu. Jadi, kalau dia tadi K-nya 0, K-nya tadi 0, kalau dia 0, berarti dia di 60 ya. Oke. Kalau dia di 1, kalau 1 berarti min 60, kalau di 1 ya, min 60 tambah K dikali 360. Bisa min 60? Ya, bisa ya. Min 60 ditambah 360 itu sama saja dengan 300. Ya, kalau dia K-nya 2, nggak bisa kelebihan. Jadi sampai sini aja, 60 dan 300. Itu untuk cos X sama dengan 1 per 2. Nah, bagaimana yang akalnya nih? Nah, yang ini cos X min 1 sama dengan 0 ya. Berarti pindahkan aja nih 1. Oke, yang nilai kosinus hasilnya 1 berapa? Cos 0 kan? Oke, masukkan aja nih. 0 derajat tambah K 360. Kalau K-nya 0, berarti 0 gitu ya. Kalau K-nya 1, K-nya 1 360. Nah, dah 360. Oke, oh berarti himpun penyelesaian dari persamaan cos 2x dikurang 3 cos x ditambah 2 sama dengan 0 itu
adalah ini. Urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 0, 60, 300, dan 360 derajat. Sesuai dengan pernyataan bahwa yang diambil adalah 0 sampai dengan 360. Oke? Ya, lanjut. Nah, sekarang yang D nih. Yang D ini bentuknya adalah secant. Secant kuadrat X ditambah 3 tangan X dikurang 11 sama dengan 0. Dari mana ini? Nah, itu pasti jadi pertanyaan besar di mana rumus ini. Sedangkan rumus yang saya berikan tadi tidak ada. Gitu ya. Oke, kalian harus ingat dulu. Kalau sin itu, kalian harus ingat dulu. Kalau kosekan, ya, kalau kosekan itu sama dengan apa? Sepersin. Nah, ingatkan itu. Karena kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sekan itu kebalikan dari cos, berarti sepercos. Kalau kotangen itu kebalikan dari tan. Ya, gampang kalau kotangen itu mudah diingat. Nah, yang sulit diingat tuh yang ini karena agak mirip. Jadi kalau secant itu sepercos. Nah, tadi kan kita bilang harus sama dulu nih. Jadi dia kalau tangan semua gitu. Kalau secant semua. Kalau cos semua. Kalau sin semua. Dengan yang pertamanya harus ada kuadrat. Maka dari itu, kalian ingat rumus yang awal tadi. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Ya. Secant tadi apa? Sepercos. Oke. Agar dia jadi sepercos berarti semuanya dibagi dengan cos. Nah, karena dia bentuk X berarti ini kita ganti ya. Kita ganti jadi bentuk X. Boleh. Ini bentuk X. Ini adalah X, ini adalah X, ini adalah X. Semua dibagi X. Agar dia sama dengan bentuk sepercos. Ini kan sepercos, berarti sepercos X gitu ya. Ini juga cos X. Iya, karena ini bentuknya secant kuadrat X berarti dia cos kuadrat X gitu. Berarti ini dibagi cos kuadrat X. Nah, kalau dia secant pangkat 3, berarti ini cos pangkat 3. Sepercos pangkat 3. Oke, semuanya dibagi dengan cos ya. Cos kuadrat X. Nah, gitu. Sekarang kita jabarkan kembali. Perhatikan baik-baik ini. Nah, gini. Ini kan tambah nih. Ini 1 habis. Oke. Berarti sisanya apa? Sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X ya, ditambah ini kan berapa? 1 bagi tadi sama dengan sepercos kuadrat X itu sama dengan apa? Secant kuadrat X seperti soal. Sin per cos itu sama dengan apa tadi? Tan. Ya. Nah, sama dengan tan. Jadi tan itu sama dengan sin per cos. Tan kuadrat X karena di kuadrat ditambah 1 sama dengan secant kuadrat X. Oh, berarti untuk secant kuadrat X itu akan sama dengan tangan kuadrat X ditambah 1 gitu ya. Nah, sehingga semuanya sama nih, tan semua gitu ya. Kalau sudah sama semua, gampang. Oke, kita lanjut. Ini bisa dengan min 1, min 11, berarti min 10. Oke, tan kuadrat X ditambah 3 tangan X min 10. Ini bisa juga kita misalkan seperti tadi. Misalnya, tan X itu adalah P. Berarti ini ganti dengan P. Ini ganti dengan P. Berarti bentuknya apa? P kuadrat ditambah 3P dikurang 10 sama dengan 0.
Ini 3 ya. Oke, faktor. Faktor kan begini. Nah, gini. Sama dengan 0. P, gampang nih. P awal. P kuadrat. Nah, perhatikan 10. 10 itu kan 5 kali 2 dong. Iya. Perkalian 10 itu berapa? 5 kali 2. Oke, agar dia jadi bentuk 3P, ingat sini. Ini kan 2P berarti. 2P ya. Ini berapa? Ini 5P. Kalikan. Agar jadi 3P gimana nih? Agar jadi 3P. 2 kurang 5? Nggak mungkin. 5 kurang 2 kan? Berarti 5 dikurang 2. Nah, berarti yang untuk 5-nya positif, untuk 2-nya negatif. Nah, gitu. Jadi, P tadi kan tangan X, artinya tangan X ditambah 5 sama dengan 0. Ini dulu. Atau tangan X min 2 sama dengan 0. Karena P tadi kan tangan X. Oke, sekarang tangan X sama dengan min 5. Nah, nilai berapa tangan sudutnya yang hasilnya min 5? Maksudnya adalah tangan berapakah yang hasilnya itu min 5? Nah, ini agak sulit karena dia bukan nilai istimewa. Kalian harus cari di tabel trigonometri atau bisa di kalkulator arcstan ya, arcstan X. Nah, arcstan X itu artinya kita itu mencari sudutnya, mencari berapa besar sudut daripada nilai min 5 gitu. Misalnya gini, ars tan dari X sama dengan 1, ini berapa X-nya atau sudutnya? Ini adalah 45. Nah, gitu. 45 derajat itu ars tan namanya. Mencari sudutnya. Oh, kalau kita cari di kalkulator atau di tabel trigonometri min 5 itu hasilnya tangen min 78,690. Nah, ini bisa kalian browsing aja. Browsing ada kalkulator online, arstan juga ada, atau di kalkulator biasa juga bisa. Jadi kalian tekan shift di kalkulator biasa, ditekan shift, kemudian tentukan tan, maka akan berubah bentuknya menjadi tan inverse. Nah, gitu. Baru masukkan angkanya min 5, maka akan muncul sudutnya. Nah, itu caranya kalau di kalkulator biasa. Oke, kita lanjut. Hasilnya adalah ini ya. Oke. Nah, kembali lagi nih. Berarti kembali ke rumus persamaan trigonometri. Kalau tangan itu apa? Kalau tangan itu berarti kan X sama dengan alfa ditambah K kali, hati-hati, 180 derajat. Nah, itu bedanya. Kalau sin dan cos semuanya 360, tapi kalau tan 180 derajat. Oke, lanjut. Berarti min 78,690 tambah K 180 derajat ya. Karena dia tidak ada tanda positif negatif di awalnya, berarti langsung aja. Ini kalau K-nya 0 berapa? Kalau 0 ya min. Kalau min 78 kan nggak masuk, jadi nggak mungkin K-nya 0 untuk yang ini. Jadi K-nya mulai dari berapa? Dari 1. Oke, kalau 1 berapa? Ini ya hasilnya. Kalau 2 bisa? Bisa. Ini hasilnya. Oke. Kalau 3 kelebihan. Kemudian bagaimana dengan tangan ini? Nah, sama aja dengan tadi. Tangan X sama dengan 2. Intinya dalam persamaan trigonometri itu, bentuk yang ruas sebelah kirinya itu harus berupa bentuk trigonometri saja, tunggal. Jadi nggak ada bentuk tambah, kurang, itu nggak ada. Nah, selebihnya itu pindah ruaskan ke sebelah kanannya. Nah, sehingga tangan X sama dengan 2 itu adalah tan 63,43 derajat. Caranya sama dengan yang tadi. Oke, tambahkan dengan 180 ketika dia 0, kan 0 ada kan 63 juga bisa. Kalau ketika dia di 1 bisa juga, kalau ketika kedua kelebihan. Oke, hasilnya ini 101,31, ada 63,43, urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, itu saja pembahasan kita pada materi kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa tanyakan langsung di grup kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.